Minasan konnichiwa, Nihongo Corner yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan bacaan yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Konkai no video nan desu ga, zenkai issho ni yonda bunshou o tsuzukitai to omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa 2本目のタバコに火をつけた. Ini adalah kalimat yang hanya satu kesatuan. Jadi di mana pokok kalimatnya adalah watashi wa, dan ini tipe kalimat dengan predikat kata kerja, sehingga setelah pokok kalimat kita langsung lari ke ujung ke predikatnya, yaitu kata kerja. Watashi wa saya, hi o tsuketa. Tsuketa menyalakan api di tabako ni di rokok yang nihonme no tabako, di rokok yang kedua ya. Jadi tadi udah merokok pertama, sekarang saya menyalakan api di rokok yang kedua. Jadi untuk kalimat yang ininya pokok kalimatnya hanya satu, bukan kalimat majemuk, jadi cukup simple saja apabila predikatnya adalah kata kerja. Jadi dari pokok kalimat itu kita langsung lari ke belakang. Kita cari di mana kata kerjanya atau predikatnya. Masaka sonna koto de nayande iru to wa omou nakatta no de bikkuri shita. Nah, di sini tentu ini ada kaitannya dengan bacaan sebelumnya. Di bacaan sebelumnya kita tahu bahwa anak yang sedang diceritakan dalam bacaan ini sedang kebingungan ya. Kebingungan mau buang sampah. Di sini masaka sonna koto de nayande iru to wa omou nakatta no de bikkuri shita. Sebetulnya inti dari kalimat ini kita lihat ini tidak kelihatan adanya pokok kalimat ya. Jadi sehingga kalau tidak kelihatan ada pokok kalimat, biasanya di situ menunjukkan watashi. Sehingga di sini saya masukkan watashi wa, dan inti dari kalimat ini adalah yang saya sudah beri tanda merah, yang hurufnya dengan huruf merah, yaitu watashi wa omou nakatta no de bikkuri shita. Ya, jadi omou nakatta, nggak nyangka ya. Saya tidak nyangka ya, karena saya tidak nyangka, bikkuri shita, saya kaget ya. Kenapa tidak nyangka? Apa gitu. Jadi tidak menyangka apa? Masaka sonna koto de nayande iru. Itu yang tidak menyangkanya itu. Masaka itu hampir sama dengan bahasa Indonesia, masa sih gitu ya. Masa sih sonna koto de nayande iru. Nayamu itu kebingungan ya. Masa sih dia bingung dengan hal seperti itu. Jadi kalau kita rangkaikan lagi, saya tidak menyangka, masa sih dia sampai kebingungan karena masalah seperti itu, sehingga saya kaget gitu kira-kira. Kalimat berikutnya, yoku miru to sono botol wa kirei ni label ga torarete ita. Yoku miru to, kalau saya perhatikan dengan baik. Nah, ini kita cari mana subjeknya atau mana pokok kalimatnya, adalah sono botol. Kenapa? Karena ada penunjuknya, yaitu wa. Wa adalah marker atau penunjuk bahwa itu adalah subjek atau pokok kalimat. Nah, setelah itu larinya kemana? Ke kata kerja. Kata kerjanya tapi dalam bentuk rareru di sini, torarete ita. Oh, berarti di sini adalah kalimat pasif. Kenapa kalimat pasif? Jadi objeknya, yang asalnya objeknya itu sono botol, dia berubah menjadi subjek. Jadi sono botol wa, botol itu torarete ita. Label ga torarete ita. Labelnya itu sudah dicabut, sudah diambil. Kireini dengan bersih. Jadi botol itu labelnya sudah diambil, sudah dicabut dengan bersih. Gitu maksudnya. Jadi artinya si botolnya sudah tidak ada labelnya lagi, sudah dicopot gitu. Kalimat selanjutnya, kitto uchi de gomi no shitekata o osowatte iru ni chigai nai to omotta. Di sini kitto itu sesuatu yang biasanya dugaan tapi yang hampir mendekati benar gitu. Kitto itu pasti ya. Uchi de di rumah, gomi no shitekata o osowatte iru. Sebetulnya di sini intinya adalah siapa? Anoko ya. Anoko wa uchi de gomi no shitekata o osowatte iru ni chigai nai. Di sini ada pola kalimat kitto disambungkan dengan nani ni chigai nai, itu artinya pasti atau tidak salah lagi ya. Jadi pasti anak itu
di sini osowaru itu belajar ya. Kalau osieru itu mengajarkan, osowaru itu belajar. Pasti anak itu sudah belajar tentang gomino sutekata, cara membuang sampah ya di rumah ya. Jadi tidak salah lagi, atau pasti anak itu sudah belajar membuang sampah, cara membuang sampah di rumahnya. Nah, jadi di sini pentingnya kita menemukan di mana pokok kalimat atau subjeknya. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa Indonesia pada saat kita menerjemahkan dari bahasa Jepang selalu membutuhkan atau selalu harus menyebutkan pokok kalimatnya atau subjeknya di sini. Ya, sedangkan di dalam bahasa Jepang pada saat menunjukkan saya atau pada saat menunjukkan sesuatu yang sudah disebutkan atau dibahas dalam kalimat sebelumnya, biasanya itu tidak disebutkan lagi dalam kalimat itu. Kare wa shibaraku kangaete botoru to issho ni onaji tokoro ni shitete kaetta. Di sini kare wa shibaraku kangaete, ia, yang dimaksud ia di sini adalah Anoko ya. Ia shibaraku sesaat berpikir ya. Ia sesaat berpikir. Botoru to issho ni onaji tokoro ni shitete kaetta. Dari situ kita cari kalau di sini kan pokok kalimatnya adalah dia. Jadi kita langsung ke predikatnya. Predikatnya adalah kaeta. Jadi sebetulnya inti dari kalimat ini adalah kare wa shibaraku kangaete shitete kaeta. Membuangnya dan pulang. Nah, baru membuang apa? Nah, di sini karena sebelumnya sudah dibahas, jadi tidak disebutkan lagi. Futa o botoru to issho ni onaji tokoro ni shitete kaeta. Tadi kita sudah membahas dalam bacaan sebelumnya tentang si anak yang sedang kebingungan membuang tutup botol karena tidak tertulis dalam cara membuang sampah ya. Jadi dia sesaat berpikir, langsung kita ke ujung, lalu sutete kaita, dia membuangnya dan pulang. Membuang apa? Lalu membuang tutup botol bersama-sama dengan botol di tempat yang sama. Botol to issho ni ya, membuang. Kalau di kita kan tidak bisa ya, objeknya tidak disebutkan ya. Botol to issho ni, jadi membuang apa? Membuang tutup, futa, membuang tutupnya dengan botol, bersama-sama dengan botol, onaji tokoro, di tempat yang sama. Jadi gitu ya, kita cari dulu intinya mana dan kita lari ke predikat atau kata kerjanya. Kalimat selanjutnya, yoku asoko made dekiru mono da to kanshin shite watashi mo office ni modotta. Nah, di sini yoku asoko made dekiru. Dekiru itu bisa berarti bisa berarti sesuatu yang yang asalnya tidak ada jadi ada. Kalau di sini mungkin menyatakan sudah kok hebat ya gitu. Jadi dekiru mono, kok dia bisa sampai sebegitu gitu. Yoku asoko di situ menunjukkan tadi perilaku si anak yang sedang diceritakan di sini. Jadi bisa sampai segitunya ya gitu. Dato kanshin shite, siapa yang kansingnya di sini? Yang kangsing itu adalah saya. Jadi sebetulnya sebelum kangsing itu ada saya di sini. Watashi wa kangshin shite, soste watashi mo office ni modotta, dan saya kembali ke kantor. Jadi di sini tidak disebutkan watashi karena sedang menceritakan tentang saya yang terkagum-kagum melihat si anak itu ya. Jadi di sini kita harus bisa mengerti sebetulnya di sini ada subjek saya. Odoroita koto ni gogo no kyūkei jikan ni ippuku shite iru to mata kita no de aru. Ya, odoroita koto ni di sini menunjukkan sungguh mengagetkan gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Sungguh mengagetkan. Gogo no kyūkei jikan ni ippuku shite iru to, ya, ketika saya beristirahat ya, atau ketika saya merokok. Di sini ippuku kan sudah dijelaskan dalam bacaan sebelumnya, dalam video sebelumnya, bahwa ippuku suru itu bisa berarti merokok, bisa berarti minum teh sebagai bentuk rehat lah, istirahat ya, sejenak. Jadi gogo no kyūkei jikan ini ketika saya merokok di waktu istirahat sore ya, mata kita no de aru, datang lagi, dia datang lagi ya, mata kita, dia datang lagi. Kita to itte mo ano otoko no ko de wa nai.
kita toitemo, meskipun saya katakan datang, maksudnya gitu ya kalau diterjemahkan langsung, meskipun saya bilang datang, ano otoko no ko de wa nai, tapi bukan anak laki-laki itu yang sudah diceritakan tadi dalam bacaan. Ano otoko no ko no okasan de aru, ya. Ano otoko no ko no okasan. Jadi de aru di situ sama dengan des ya, karena ini bahasanya bahasa tulisan, jadi des diganti dengan de aru. Jadi ia adalah atau kan ano hito wa ano otoko no kono okasan. Jadi subjeknya ini adalah ano hito di sini yang menunjukkan orang yang datang tadi. Dia adalah ibu dari anak laki-laki itu. Jadi kalau bingung kita selipkan di sini. Ano hito wa orang itu adalah ibu dari anak laki-laki